Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka buku paket halaman 164. Saya sekarang berada di kelas 11 IPS 3 hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021 jam ke-3 dan 4. Saya akan menjelaskan tentang menghitung pajak. Saya akan jelaskan dulu bagaimana memahami pajak sehingga memudahkan dalam menghitung pajak. Yang pertama adalah pajak itu kontribusi wajib yang landasannya adalah undang-undang. Jadi dalam menentukan apapun terkait pajak maka dilandasi dengan undang-undang. Ini adalah ketentuan umum perpajakan yang menjadi acuan hukum dalam pajak sekarang, yaitu nomor 28 tahun 2007. Ini tanggung jawab ada pada anggota masyarakat. Sistem pemungutan dan perhitungan menggunakan self assessment. Saya ulang, sistem pemungutan dan penghitungan menggunakan self assessment. Dari sini paham? Belum paham? Kalau belum paham bisa dibuka di buku paket tentang asas pemungutan pajak. Nah, ini sistem pemungutan pajak. Secara teori di Indonesia itu menggunakan 3 sistem. Satu official assessment system, 2 self assessment system, yang ketiga withholding assessment system. Kalau official maka yang memungut dan menentukan jumlah pajak adalah pemerintah. Kalau self assessment yang memungut dan menghitung pajak adalah wajib pajak itu sendiri. Tadi kalau withholding itu pihak ketiga, artinya pemerintah sebagai penarik pajak, masyarakat sebagai wajib pajak membayar pajak, itu menyerahkan kepada pihak ketiga untuk menghitung pajak. Nah, dalam materi di halaman 164 ini, menurut Undang-Undang tahun 2007, maka di Indonesia menggunakan sistem apa? Self assessment. Jadi kalian sudah tahu bahwa Indonesia dalam pemungutan pajak menggunakan self assessment system. Apa maksudnya? Pemungutan penghitungan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Jadi menghitung itu oleh wajib pajak. Begitu ya. Terus berikutnya dalam masalah pajak kalian harus melekat paham, satu adalah wajib pajak. Saya ulang, wajib pajak. Siapa yang membayar pajak? Wajib pajak. Saya ulang, siapa yang membayar pajak? Wajib pajak. Dibayar kepada siapa? Pemerintah. Wajib pajak siapa saja? Orang pribadi atau badan. Wajib pajak siapa saja? Orang pribadi atau badan. Maka nanti ada pajak orang pribadi, pajak badan. Badan ini bisa badan usaha, bisa badan di luar usaha. Udah ya.
Terus yang berikutnya adalah PPh. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah itu ada apa saja? Apa saja? 1. Pajak penghasilan disingkat PPh. 2. Pajak bumi dan bangunan disingkat PBB. 3. Pajak pertambahan nilai disingkat PPN besar. Yang keempat, pajak penjualan atas barang mewah disingkat PPN kecil BM. Yang kelima, biaya materai. 5 ini yang harus kalian ingat-ingat. Ini yang biasa keluar dalam soal baik di semester, di ujian, sama di olimpiade. Apa saja yang dipungut pajak oleh pemerintah? 1. PPh, pajak penghasilan. 2. PBB, pajak bumi dan bangunan. 3. PPN, pajak pertambahan nilai. 4. PPN BM, pajak penjualan atas barang mewah. 3. Biaya materai. Ada di mana materinya? Coba di buku paket ada? Coba di. Waalaikumsalam. Monggo. Bangga. Ya, masuk. Oke. Nah ini ya. Mungkin ada di LKS mungkin. Saatnya jam 4. Nah ini. It's time to begin the fourth lesson. Ini pajak yang dipungut pemerintah PBB, singkatan dari pajak bumi dan bangunan. Terus yang kedua adalah ini PPh, singkatan dari pajak penghasilan. Di LKS ya dibuka. Terus ini pajak pertambahan nilai disingkat PPN, N-nya besar, singkatan dari pajak pertambahan nilai. Terus ini pajak penjualan atas barang mewah disingkat PPN, N-nya kecil, BM, pajak penjualan atas barang mewah. Terus ini pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan disingkat BPHTB. BPHTB, biaya pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan disingkat BPHTB. Terus yang keenam adalah biaya materai. Biaya materai. Di Indonesia sekarang mulai tahun 2021 berlaku materai 10.000. Berapa? 10.000. Kalau yang sebelumnya kan ada 6.000, ada 3.000. Sekarang ada lagi 10.000. Itulah pajak yang dipungut oleh pemerintah. Ada berapa? 6 ya. 1. Pajak bumi dan bangunan disingkat PBB. 2. Pajak penghasilan disingkat PPh kecil. PH kecil ya, hanya kecil. Terus ketiga, PPN besar, pajak pertambahan nilai. Yang keempat, PPN kecil BM, pajak penjualan atas barang mewah. Yang kelima, BPHTB, biaya perolehan hak
atas tanah dan bangunan. 6. Bea materai. Itulah yang dipungut oleh pemerintah secara sederhana. Ringkasnya yang dipelajari dalam tingkat madrasah aliyah atau SMA, yaitu 6 itu. Dari 6 itu, maka yang harus kalian kuasai perhitungannya adalah 4. 1 PBB, 2 BPH, 3 BPN, 4 BPNBM. Ini harus kalian kuasai dalam menghitung. Dan ini nanti saya masukkan semuanya dalam PTS, ya, penghitungannya. Baik, kita lanjutkan. Kita kita lanjutkan LKS saja ya, biar urut dari PBB. Coba dilihat PBB. Maka saya ulang, semua pajak yang dipungut pemerintah itu, ya, kalian memahaminya gini. Pajak ya, yang bayar siapa? Wajib pajak. Wajib pajak berupa siapa saja? Orang pribadi atau badan. Dibayar kepada siapa? Pemerintah. Kalau pemungutan dan perhitungannya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, namanya apa? Self assessment system. Kalau pemungutan dan perhitungannya dilakukan oleh pemerintah, namanya apa? Official assessment system. Kalau pemungutan dan perhitungannya dilakukan oleh pihak ketiga, apa namanya? Withholding assessment system. Ada di buku paket. Nah, menurut undang-undang tadi itu yang memungut dan menghitung pajak adalah siapa? Menurut undang-undang tadi, siapa? Yang memungut dan menghitung pajak siapa? Wajib pajak itu sendiri. Maka menggunakan sistem self assessment. Sudah ya. Kita mulai dari kemudian dari pajak itu nanti akan dihitung ya. Berarti kalian bisa menghitung pajak. Kalian bisa menghitung pajak. Walaupun belum masuk kategori wajib pajak, tapi kalian bisa belajar untuk menghitung pajak. Bagaimana caranya? Maka harus dipahami kerangka berpikir tentang menghitung pajak. Pahami satu adalah subjek pajak. Yang kedua adalah objek pajak. Yang ketiga adalah objek pajak yang tidak kena pajak. Yang keempat adalah objek pajak yang kena pajak. Baru yang kelima ini menghitung pajak atau pajak yang dikenakan berapa. Maka paham maksud saya? Belum paham? Belum paham, saya tulis. Tidak apa-apa, saya tulis. Saya tulis materinya di sini aja ya, di bawah sini aja ya. Nah, di sini. Saya tulis di sini ya. Nah, ini saya gunakan untuk menulis. Sudah. Jadi saya perbesar aja. Kerangka menghitung pajak ya. Maka pahami pertama apa? Subjek apa? Pajak. 2 objek pajak. Subjek pajak itu siapa? Wajib pajak. Objek pajak itu apa?
sesuatu yang akan dikenakan pajak. Contoh PBB, maka objek pajaknya apa? Bumi dan bangunan, ya kan? Bumi bisa berupa tanah, bisa berupa kebun, bisa berupa sawah, bisa berupa tegal, bisa berupa tanah kering. Bangunan bisa berupa rumah, kantor, toko, pasar, rumah sakit, sekolah. Ya, bangunan kan? Masjid, gereja, candi, ya, itu kan bangunan kan? Dan sebagainya. Terus, kalau PPh, objek pajaknya berupa apa? Penghasilan. Penghasilan. Kalau saya seorang guru, maka penghasilan saya berupa apa? Gaji. Kalau ada orang itu sebagai manajer perusahaan, maka penghasilan orang itu berupa apa? Gaji. Kalau ada sebuah perusahaan contoh Sun S Mall itu punya penghasilan, maka penghasilan Sun S Mall berupa apa? Laba. Ya kan? Keuntungan. Itu adalah penghasilan kan kalau perusahaan ya. Nah, itu semuanya adalah objek pajak. Oh, gitu. Maka PPh objek pajaknya adalah penghasilan. Berupa apa saja? Gaji, laba atau keuntungan, dan lain sebagainya. Sudah? Baru dari situ, objek pajak, nah ini saya bagi lagi. Objek pajak, ya, yang perlu diketahui adalah apanya? Nilai objek, nilainya disebut nilai objek pajak. Nilainya berapa? Contoh gaji saya 5 juta, maka nilai objek pajak dari gaji saya berapa? 5 juta. Sun S keuntungan per bulan adalah 100 juta. Maka nilai objek pajak Sun S berupa laba berapa? 100 juta. Itu namanya nilai objek pajak. Dari nilai objek pajak itu ada dua lagi klasifikasinya. Apa saja? Yang pertama adalah nilai objek pajak tidak kena pajak. Paham? Dari nilai, contoh saya tadi gaji saya 5 juta. Dari 5 juta itu ada berapa rupiah yang tidak kena pajak. Disebut nilai objek pajak tidak kena pajak. Paham maksudnya? Saya punya gaji 5 juta ya. Dari 5 juta ini kan wajib dibayarkan pajaknya ya. Nama pajaknya adalah pajak penghasilan, disingkat PPh. Dari 5 juta ini apakah dikenakan semuanya? Tidak. Ada yang tidak dikenakan pajak. Itu namanya nilai objek pajak tidak kena pajak. Paham? Paham ya? Yang kedua, itu ada nilai objek pajak kena pajak. Dari 5 juta itu ada sekian rupiah, inilah yang dikenakan pajak. Maka dari situ apa yang bisa kalian pahami dalam menghitung pajak? Maka yang akan dikenakan pajak itu adalah yang mana?
Dan antara ini dan ini yang mana? Yang akan dikenakan pajak yang mana? Antara ini dan ini. Yang bawah. Maka inilah yang harus dikenakan pajak. Bagaimana cara menghitung ini? Bagaimana? Cara menghitung ini adalah rumusnya nilai objek pajak kena pajak sama dengan total nilai objek pajak dikurangi nilai objek pajak tidak kena pajak. Paham? Belum paham? Maka rumusnya sama dengan gimana? Nih, total nilai objek pajak dikurangi apa? Nilai objek pajak kena pajak. Paham ya? Nah, memang kalau membahas teori itu kan sulit ya. Tapi kalau masuk action menghitung, insya Allah lebih cepat. Tapi inilah logika dalam menghitung pajak. Baik itu PPh, PPB, dan lain sebagainya. Jadi dari total nilai objek pajak itu ada sebagian rupiah yang disebut apa? Nilai objek pajak tidak kena pajak. Maka ada sebagian juga yang disebut nilai objek pajak yang kena apa? Pajak. Maka yang akan dikenakan pajak yang mana? Nilai objek pajak kena pajak. Rumusnya gimana? Total nilai objek pajak dikurangi nilai objek pajak kena pajak. Dong? Contoh, saya taruh di sini. Sudah. Contoh adalah gaji, ya, gaji per bulan sama dengan 1 juta per bulan ya. Oh ya, setelah itu dipahami bahwa pajak itu adalah dibayar periodik, dibayar setahun. Walaupun dalam teknisnya bisa dibayar per bulan, tetapi penghitungannya harus dibayar setahun. Maka semuanya itu harus dikalikan setahun. Maksudnya apa? Total nilai objek pajak itu harus dikalikan setahun. Paham ya? Contoh ini, gaji per bulan 1 juta. Maka supaya bisa menghitung pajaknya, supaya bisa menghitung gaji per tahun dikali berapa? Maka gaji per tahun sama dengan berapa? 12. Dari mana asalnya? Nah, karena satu tahun ada 12 bulan. Kemudian kalau diketahui, ya, kalau diketahui nilai objek tidak kena pajak, jadi saya nilai objek tidak kena pajak itu Rp 8 juta. Dari mana mengetahui nilai objek pajak tidak kena pajak? Dari mana? Dari mana? Bisa mengetahui nilai objek pajak tidak kena pajak dari mana? Dari peraturan pemerintah. Mana dasarnya? Silakan dibuka di LKS. Untuk PPh ya. Saya akan ke PPh. Nah, ini tentang PPh. Sudah. Nah, inilah yang dimaksud
nilai objek pajak tidak kena pajak. Nah ini. Ini yang dimaksud nilai objek pajak tidak kena pajak. Dalam PPh maka disebut penghasilan tidak kena pajak. Karena nilai objek pajaknya berupa penghasilan. Dari mana mengetahui penghasilan tidak kena pajak? Dari peraturan pemerintah. Nah, untuk PTKP penghasilan tidak kena pajak itu didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan disingkat PMK nomor 101 tahun 2016. Maka mulai itu PTKP untuk PPh adalah sebesar ini. Begitu. PTKP-nya sebesar ini. Wajib pajak berapa? 54 juta. Tambahan bagi wajib pajak telah menikah berapa? 4.500.000. Tambahan istri yang bekerja yang penghasilannya digabung dengan suami berapa? Tetap sama dengan ini karena masuk kategori wajib pajak berarti 54 juta. Tambahan anggota yang ditanggung paling banyak 3 orang itu 4.500.000 per 1 orang. Kalau 3 orang berapa? 13.500 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah yang sudah dirangkum menjadi istilah TK-0. Ini berarti tidak kawin, itu adalah bujang, belum kawin ya, lajang, tidak punya anak. Dari mana? Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the 5th lesson. Apakah ada tidak kawin punya anak? Ada? Ada? Gimana caranya? Tidak kawin punya anak gimana caranya? Ada, dalam masalah pajak ada. Tidak kawin itu adalah tidak punya istri. Bisa sudah menikah, ya kan? Punya anak 1, istrinya meninggal, itu masuk kategori tidak kawin. Anaknya 1, maka masuk TK-1. Ini kebetulan TK-0, tidak kawin, berarti masih lajang, atau pernah kawin, belum punya anak, istri meninggal. Berarti masuk TK-0. Atau belum sama sekali menikah, TK-0. Kalau K0 itu sudah nikah, belum punya anak. Kalau K-1 sudah menikah, punya anak 1, dan seterusnya. Inilah yang disebut dalam PPh adalah lapisan PTKP. Apa? Ini adalah yang disebut PTKP. Dari sini belum paham? Belum paham? Nanti saya share materi yang di kelas 11 sebelumnya ya. Nah, ini saya antarkan tentang bagaimana memahami kerangka berpikir tentang menghitung pajak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.